Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Selamat malam. Di sini saya Rijo Fridianto, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Mesin, akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Jadi langsung saja kita ke pembahasan apa itu bahasa gaul. Jadi pengertian bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul remaja merupakan terjemahan, singkatan maupun plesetan. Namun, terkadang diciptakan pula kata-kata aneh yang sulit dilacak asal muasalnya. Jadi, seperti itu untuk pengertian bahasa gaul. Nah, ini untuk contoh bahasa gaulnya yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya kata gue. Nah, gue itu adalah bahasa resmi yang kini banyak digunakan oleh kebanyakan orang, terutama di suku Betawi, untuk menyebut kata saya atau aku. Kata ini merupakan bahasa Betawi yang telah digunakan secara luas jauh sebelum bahasa prokem dikenal orang. Lalu selanjutnya ada lo atau lu, yang berarti kamu. Kata ini sudah digunakan oleh suku Betawi sejak bertahun-tahun lalu dan menjadi kata yang menyebut Anda atau kamu itu sama aja. Nah, ini yang sering muncul di sosial media, yaitu LOL atau LOL. Kata ini sering dipakai terutama dalam komunikasi chatting, baik di Facebook, Twitter, WhatsApp, yang artinya itu loud, out loud, yang artinya itu adalah bahasa Inggris dan artinya itu adalah tertawa terbahak-bahak. Jadi disingkat itu jadi LOL. Selanjutnya ada kata lebay, merupakan seperti hiperbola dan singkatan dari kata berlebihan. Lalu ada kepo. Kata ini merupakan singkatan knowledge everything particular object, yang artinya selalu ingin tahu, disingkat jadi kepo gitu. Nah, di sini pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia itu. Nah, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi, kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam pudarnya bahasa Indonesia yang lebih dalam. Mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Jadi, eksistensi bahasa Indonesia itu seperti sudah terganggu dengan adanya bahasa gaul di kalangan remaja. Jadi di kehidupan sehari-hari kita sudah jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Lalu pengaruhnya salah satunya adalah menurunnya derajat bahasa Indonesia karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan, berkomunikasi, dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dan bahasa gaul. Jadi remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari, sehingga bahasa Indonesia semakin pudar, bahkan dianggap jadi lebih sudah kuno. Di mata remaja bahasa Indonesia itu udah kuno ketimbang dengan bahasa gaul. Nah, salah satunya lagi jadi menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari.
Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di sekolah, di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita itu sebagai masyarakat Indonesia, dengan adanya bahasa gaul, kita pun jadi sulit untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau yang baik dan benar. Padahal kita kalau sedang ulangan, ujian sekolah, di tempat-tempat kerja, itu diharuskan untuk berbicara bahasa Indonesia yang baku, berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, salah satunya penyebabnya adalah jadi mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca, mendengar kata-kata yang dimaksud di dalamnya. Karena tidak semua orang bisa ngerti apa itu yang disebutkan dalam bahasa gaul. Tidak semua orang bisa mengerti. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan. Apalagi untuk orang-orang tua yang jarang bergaul. Tapi sekarang sudah banyak sih orang tua yang mengerti akan bahasa gaul. Nah, menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi, karena kita terlalu sering berbicara bahasa gaul, akhirnya bahasa Indonesia pun jadi jarang kepake. Jarang kita sebagai warga Indonesia tidak begitu menguasai. Karena terlalu sering menggunakan bahasa gaul. Nah, untuk kesimpulannya, banyaknya kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul adalah akibat dari perkembangan zaman yang kian mengalami kemajuan, baik dari dunia pendidikan sampai teknologi. Jadi berkembangnya bahasa gaul itu akibat dari berkembangnya teknologi. Jadi seperti kita akan lebih tahu arti bahasa gaul itu dari contohnya seperti sosial media informasi seperti televisi. Masih banyak lagi. Nah, kesimpulan yang kedua, gejala bahasa yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa. Kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada tergilasnya atau lenturnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Yang ketiga, apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa atau elektronik, membuat remaja semakin sering menirukan di kehidupan sehari-hari. Sudah menjadi wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Jadi dengan sosok artis-artis, public figure yang sering menggunakan bahasa gaul, akhirnya remaja-remaja jadi ikut-ikutan menggunakan bahasa gaul di kehidupannya sehari-hari. Terlebih lagi remaja yang suka menirukan hal-hal baru yang menurut mereka menarik, mereka pasti mengikuti. Mungkin itu kesimpulannya, dan saran dari saya di dalam presentasi ini adalah, saya sebagai mahasiswa Mercu Buana menyarankan untuk acara-acara televisi dan masyarakat Indonesia, khususnya kepada kalangan remaja ataupun dalam kalangan remaja yang masih atau suka menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam sosial media, agar tidak menggunakan lagi untuk bahasa gaul tersebut.
Karena penggunaan bahasa gaul akan menyebabkan punahnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekali lagi saya bilang, penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari akan mengakibatkan punahnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan masih banyak lagi akibat yang ditimbulkan ketika kita sering menggunakan bahasa gaul. Akhirnya akan terjadi kesalahpahaman antara orang yang tidak mengerti bahasa gaul, atau ya masih banyak lagi lah. Jadi mungkin cukup itu aja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.